Jadi sebuah kehormatan Bapak ya. Terima kasih. Malam hari ini Sama-sama. aku mesti banyak sekali pertanyaan ini Oh, ya. boleh. Tanya apa aja boleh. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita itu khususnya pengikut agama mainstream itu Gus, eh itu tuh masih sulit menerima penghayat kepercayaan gitu. Mm, Seolah-olah tuh masih ada apa ya, bahasanya kalau orang agama bilangnya tuh suudon lah, sesat gitu mm. ya. Animisme, dinamisme. Animisme, Padahal itu dinamisme kan gitu. diksi Belanda itu. Nah, terus masalahnya apa kalau animisme dan dinamisme gitu kan? Nah, ini penting untuk kemudian di breakdown, Iya. dielaborasi supaya masyarakat kita menjadi cerdas dan Mm, tidak kemudian memberikan stigma buruk yang mm. itu karena tidak mau belajar lebih dalam. Iya. Mungkin seperti itu prolognya. Ya. Iya. Jadi di Indonesia ini atau Nusantara negara Indonesia ini sebelum 6 agama besar itu hadir di Nusantara, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kan ada keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan lokal, ya, sebagai keyakinan bangsa Nusantara. Nah, yang saat ini yang tergabung dalam 2 organisasi besar, walaupun ada beberapa organisasi lain yang kecil-kecil, tapi yang besar itu yang di bawah pembinaan Kementerian Kebudayaan, itu ada namanya MLKI, Hmm, Majelis Luhur Kepercayaan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Indonesia. Esa. Tapi yang paling tua itu ada yang namanya HPK, Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Nusantara ini, Mas Hendra, Hmm, hmm. itu kalau dijumlah, itu kurang lebihnya ada 1.638 aliran Wow. atau firqoh, plus 38 masyarakat adat. Makanya kalau di Sunda sana ada yang namanya Kapitayan, Sunda Wiwitan, ya Yeah. di sini ada Kejawen, Sabto Darmo, Darmo Gandul, dan lain sebagainya. Di Papua, di Dayak itu banyak lagi. Nah, masyarakat atau kaum-kaum kepercayaan terhadap Tuhan itu ya kesannya atau termarginalkan gitu ya Betul setelah sekali. ada agama. Hmm. Padahal ya kalau kita melihat dari perspektif agama yang saya yakini ya sebagai Yeah. seorang muslim, Al-Quran itu ada 6.666 ayat kalau Hmm. dengan Hmm. basmalahnya, Okay. ya kan? Ada 114 surat. Nah, di dalam Al-Quran itu pokok bahasan besarnya ada 3. Yang pertama tentang akidah tauhid. Katakanlah 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman pada malaikat Allah, Rasulullah, kitabullah, kodok kodarnya Allah, hari akhir. Hmm. Hmm. Nah, ini diatur lebih dari 3.000 ayat. Atau kalau di persentase itu 48,5%. Okay. Kemudian yang kedua, ada yang namanya rukun ihsan. Ya, ini tak kasih kedua, walaupun ini sebenarnya puncaknya itu. Rukun ihsan itu tentang akhlak, perilaku, budi pekerti, ilmu pengetahuan, teknologi yang kaitannya muamalah lah ya. Hmm. 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 Ini hampir sama, lebih dari 3.000 ayat. Kalau di persentase kan sama itu 48,5%. Tauhid, akidah atau rukun iman tadi ketika digabungkan dengan rukun ihsan, ini ada 97%. Nah, sementara yang ketiga ini namanya rukun Islam Hmm. tentang syariat fikih. Okay. Ini diatur di Al-Quran hanya kurang lebihnya 200 ayat. Kalau 200. di persentase Berapa tuh? hanya 3%. 3%. Nah, ketika 97% dengan yang 3%, ya kan? Saya kalau berceramah atau istilahnya diskusi dengan teman-teman kaum penghayat, itu saya menggunakan dalil Al-Quran, dalil hadis sahih, itu nyambung semua. Terutama kalau terkait dengan yang 97% tadi. Okay. Tetapi ketika kita bicara yang 3%, itu baru lakum dinukum waliyadin. Artinya terjadi perbedaan. Makanya sering saya dengan guyon, sering mengatakan, lah kaum penghayat ini sebenarnya
Islam cabang penghayat aku bilang. Islam cabang penghayat. Karena kalau dinul Islam itu dipahami tadi 6.666 ayat tadi, ternyata yang sama itu 97%. Perbedaannya hanya dari sisi ritualitas ataupun syariat fikihnya yang 3% tadi. Nah, ini yang sering kami diskusikan dengan mereka. Sehingga mungkin Mas Hendra ingat yang namanya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto. Nah, itu kan luar biasa. Malang ya? Malang. Nggih. Itu beliau juga meyakini itulah. Ketika Wali Songo hadir ke Nusantara ini, loh, mereka sudah Islam, tapi belum kenal syariat, kan gitu ya. Nah, kalau saya berani mengatakan mereka itu Islam cabang penghayat, nah saya sendiri apa? Saya Islam cabang Muslim. Islam cabang Nah, penghayat. seperti itu. Oke, Nah, oke. dan kaum penghayat ini level spiritualnya luar biasa. Tauhid akidah. Kalau orang atau Belanda sering mengatakan dia kaum animisme, dinamisme, itu penyesatan itu. Mereka kalau ditanya Tuhannya berapa, Tuhan kita sama di alam semesta ini sama. Kami menyebut Tuhan Yang Maha Esa, kalau Gus Jenderal nyebutnya Allah. Ya. Satu zat, satu Tuhan, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Nah, seperti itu, Mas. Jadi Gus Jen ini diskusi kemana-mana untuk menemukan titik persamaan Iya. antara penghayat kepercayaan dengan agama Islam Iya. misalnya. Iya. Karena yang sering mempermasalahkan kan teman-teman yang Muslim. Iya. Karena Iya. mayoritas kan. Sehingga Sehingga sering memberikan label atau stigma yang negatif. Iya. Dari sananya udah, wah ini sesat, ini musyrik, itu kan sudah bahasa sehari-hari gitu ya. Oke, menarik. Apalagi saat ini kalau saya kan lama ya, lama dinas di Densus sama di BNPT terkait dengan radikalisme, terorisme, ya kan. Nah, sekarang saya di staf khusus bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi di Menko PMK. Ya, jadi Kemenko PMK itu Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan ya. Itu kebetulan membawai Kementerian Kebudayaan. Ya, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, plus Kementerian Perempuan ya, Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Artinya intinya 9 kementerian, 8 lembaga dan kementerian, termasuk BNPB. Nah, intinya bagaimana kami merekonsiliasi, mencari persamaan. Kalau namanya merekonsiliasi kan nyari persamaan, bukan perbedaan. Nah, kalau perbedaan itu kan sudah sunatullah, itu sudah keniscayaan. Nah, sehingga bagaimana dengan adanya rekonsiliasi terhadap pluralitas dan heterogenitas bangsa Nusantara yang luar biasa ini, nah itu supaya tadi terjadi persatuan, terjadi kedamaian, terjadi satu visi dan misi untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia yang maju, Indonesia Emas 2045 dan lain sebagainya. Yang harus kita pahami, bangsa Nusantara, negara Indonesia. Saya lebih senang ngomongin bangsa Nusantara ya. Ini adalah bangsa yang paling plural, paling heterogen, paling majemuk di muka bumi. Sehingga ketika saya sering berkunjung ke negara-negara konflik, Mas Indra, itu kan ketemu dengan para profesor, pengamat politik, pengamat teroris, pengamat intelijen. Mereka semua itu pertanyaannya sama. Negaramu kok belum konflik? Gitu. Itu kan mangkal juga, tapi saya mau maklumi Mas Indra. Kenapa? Karena mereka pakai argumen yang sangat realistis ya, sangat logik ya. Karena mereka membandingkan bangsa Arab itu ada satu suku bangsa Arab, satu bahasa Arab, relatif satu agama Islam, ya kan?
Tetapi mereka nggak bisa bersatu. Mereka harus pisah menjadi 21 negara. Ada Arab Saudi, Yaman, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Libya, ada Bahrain, dan Kuwait, dan lain sebagainya. Nah, sementara kita, itu menurut data BPS ini terakhir, itu ada 1.340 suku bangsa. Bahasa lokalnya lebih dari 700. Pulaunya ada lebih dari 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut, itu nambah itu pulaunya itu, Mas Indra. Agama dan kepercayaan yang saya bilang tadi, lebih dari 1.000. Artinya agama besarnya 6, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai kepercayaan lokal sebelum agama besar tadi datang ke Nusantara, itu ada kurang lebihnya 1.638 aliran. Artinya secara intelijen, ini adalah negara yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Betul. Pertanyaan wajar dong, Ya, kok kenapa negaramu kok belum belum konflik? konflik gitu ya? Waktu itu saya jawab begini, insya Allah negara kami nggak akan konflik sampai kiamat, saya bilang. Kenapa? Karena negara kami meskipun plural, meskipun majemuk, heterogen, tetapi negara kami memiliki ideologi pemersatu bangsa yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila ini oleh founding father kami, para tokoh bangsa dan para ulama saat itu merumuskan Pancasila sebagai pemersatu bangsa kami yang plural. Memang Pancasila bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Tetapi kami yakini bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa kami, bangsa Nusantara. Sehingga mengamalkan Pancasila sejatinya adalah mengamalkan agama. Karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Tuhan di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab suci yang lain. Beliau baru manduk-manduk itu kan. Nah, terus yang kedua saya bilang, bangsa kami bersatu, tidak konflik sampai sekarang. Kenapa? Karena bangsa kami memiliki budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Berupa silaturahmi, gotong royong, ya, yang dibalut dalam format yasinan, kenduri, sedekah bumi. Makanya nggak heran kalau bangsa Anda, Prof, meskipun maju, warganya sehari nggak kerja, sehari nggak makan. Seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa kami seumur-umur nggak kerja, makan terus, saya bilang. Karena tadi ada toleransi, ada gotong royong, sehingga ketika empatinya tinggi ya. Iya. Sehingga ketika kita kemarin diuji ya, dunia diuji dengan pandemi, mitigasi kita relatif paling sukses. Karena tadi, gotong royong silaturahmi tadi. Nah itu. Nah, makanya saya keliling dalam rangka merekonsiliasi potensi perbedaan ini. Saya keliling untuk mencari persamaan. Karena penyakit ya, quote and quote ya. Pihak-pihak yang ingin mengadu domba itu selalu menunggangi agama. Terutama kelompok radikal atau kelompok-kelompok teroris. Jadi begini Mas Hendra. Karena bangsa kita ini ya pasca kemerdekaan, berdiri PBB ya. Pasca Perang Dunia Kedua berdiri PBB. Kita merdeka saat itu. Walaupun ada perjalanan sampai konferensi meja bundar dan lain sebagainya. Nah, praktis tidak ada kolonialisme. Kolonialisme dalam arti teritorial. Ya kan? Tetapi begitu kolonialisme berdirinya PBB tidak ada kolonialisme, tapi kan bangsa-bangsa koloni atau bangsa kolonial itu nggak akan rela melepaskan negara-negara bekas jajahan kan. Nah, maka negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka, dia membangun jiwa nasionalisme, membangun bangsanya setelah sekian lama tertinggal karena penjajahan. Nah, bangsa-bangsa kolonial tadi tidak akan rela, maka mereka membuat dan membangun dan mengembangkan ideologi-ideologi transnasional sebagai antitesa daripada nasionalisme yang sedang tumbuh dan berkembang di negara-negara bekas jajahannya.
Ketika tesa ketemu dengan antitesa kan kisruh, gaduh. Nah, kalau gaduh maka instabilitas, tidak stabil, tidak sempat membangun, tidak maju. Akhirnya apa? Akhirnya tetap depend on, di bawah kendali negara-negara kolonial. Ya, aku izin Ini pause, namanya neokolonialisme. Nah, itu izin seperti izin itu. pause sejenak ya, Gus Ya, Jenderal ya. ya, Saya pengen anggap aja ini adalah pertanyaan saya sebagai seorang Muslim yang mungkin masih awam gitu ya. ya, Karena ini banyak sekali aku jumpai di masyarakat kita. ya. Gimana nggak sesat orang cara ibadahmu aja menghadap ke timur gitu. Mm-mm. Orang dirimu aja nggak punya nabi gitu. Hmm. Bahkan ini Gus, pangapunten ini ya. Di desa itu, di kampung tuh masih banyak tetangga-tetangganya penghayat kepercayaan itu yang memberikan ancaman sinis gitu. Mm-mm. Ancaman sinisnya itu secara lebih spesifiknya kurang lebihnya begini. Nanti kamu kalau mati itu mau dikubur gimana caranya? Mau dibuang ke laut kah dan lain sebagainya. Sorry tuh sih. Jadi sampai sebegitu parahnya gitu. Apa yang ingin Jenderal katakan atau sampaikan tentang Ya, hal ini? tadi ya, Islam itu kan dibangun 97% dari tauhid dan akhlak, perilaku budi pekerti, Oke. atau ihsan. 3% ritual. Betul. Tapi yang 3% itu yang membuat ikhtilaf, perbedaan yang menimbulkan intoleransi. Jangankan kok di luar muslim, sesama muslim pun, kelemahan ini, quote and quote, kelemahan ini yang dimanfaatkan oleh neokolonialisme, negara-negara yang ingin tetap ini. Ya. Sehingga yang kelompok-kelompok yang intoleransi tadi, kelompok-kelompok yang mengalami krisis spiritual dan inflasi ritual. Dia menonjol dia ritualitasnya. Ritual. Betul kan? Menarik Tapi tuh. spiritualnya krisis. Iya, iya. Tauhidnya krisis. Walaupun dia merasa tauhid, ya kan? Tuhan kita itu, tapi kalau ditanya, Tuhanmu sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Pasti jawabannya berbeda. Loh, katanya tauhid. Yang menciptakan orang kafir, Tuhannya sama atau beda? Oh iya, iya. Nah, ya seperti itu. Paham ya? Sampai sini Iya, paham iya, ya? iya, Nah, paham. jadi, ini yang dimanfaatkan oleh negara-negara neokolonialisme dengan mengembangkan Mereka sebenarnya firqah-firqah. tujuannya apa? Membuat firqah-firqah itu tujuannya mereka sebenarnya untuk Mengadu apa? domba umat Islam. Kalau sudah diadu domba, mereka mau ngapain? Rata-rata mereka, ya, sadar tidak sadar, mereka adalah proksinya negara-negara kolonial. Misalnya contoh, Wahabi. Oke. Ya, oke. Wahabi itu kan penemunya, istilahnya pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab, ya kan. Walaupun orang tuanya seorang torekoh, seorang Betul, tasawuf ya. betul. Tapi ini kan unik ini, agak aneh ini. Akhirnya inilah di kontra intelijen atau digalang oleh Jeffrey Hamper, MI6-nya Inggris. Ya kan? Nah, kemudian misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan awalnya ingin dia berjuang bagus untuk kemerdekaan di Palestina kan. Tetapi yang kaum Zionis kan nggak suka ini kan. Dan MI6 nggak suka karena Inggris ini kan yang mendirikan, yang membantu pasca Perang Dunia Pertama membantu kemerdekaan Pancasila. Kemerdekaan Israel kan gitu ya. Nah, itu akhirnya kan ditarik ke sana sehingga jadi proksi. Makanya pusatnya di mana? Pusatnya kan di Inggris. Inggris. Ikhwanul Muslimin dulu di Mesir. Nah, sekarang Iya. pusatnya di mana? Nah, ini adalah proksi. Gampangnya gini, sekarang ada perang Iran sama Amerika dan Iya, iya. Israel. Oke? Nah, kelompok yang mendukung Iran, kan ini kan dikotomi antara Sunni dan Syiah. Betul. Kita kan Sunni, kami-kami ini Sunni. Tapi tetap menganggap Syiah itu Islam. Nah, kelompok atau firqah yang merasa Sunni, yang tidak mengakui kalau Syiah itu Islam, hanya dua kelompok. Wahabi sama HTI. Iya kan? Nah, seperti nah, kelompok-kelompok intoleran inilah yang selama ini menyerang tidak hanya kaum penghayat, tetapi juga kelompok-kelompok agama lain. Nah, ini menjadi tugas kita. Kenapa? Pasca reformasi, undang-undang anti subversif itu dicabut. Ya kan? Beruntung
larangan terhadap penyebar luasan dan propaganda ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, terutama ekstrim kiri, komunisme, marxisme, leninisme, tidak dicabut. Bahkan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 99. Tetapi khilafahisme, wahabisme, mereka-mereka yang ingin mendirikan negara agama di Republik ini, ya, ini nggak dicabut. Sehingga terjadilah instabilitas. Padahal kan negara kalau ingin maju kan butuh stabil kan. Ya. Nah, negara kalau ingin maju, ingin kuat, maka ketahanan nasional itu harus nomor satu. Harus ulet, harus tangguh. Yaitu kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Diawali dari apa? Ideologi. Baru politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Makanya asta-citanya Pak Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran ini kan yang pertama apa? Penguatan ideologi. Nah, sekarang ini ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, ya, itu masih relatif belum ada perhatian. Belum ada perhatian. Hanya komunisme, marxisme, leninisme. Nah, sekarang tetapi ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, Mas Hendra. KUHP yang baru. Itu di pasal 188. Itu melarang semua penyebar luasan ideologi komunisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Nah, itu untung masih ada itu. Tapi ini kan baru diberlakukan kemarin. Kan gitu ya. Nah, dari situlah ini kita coba bangun bagaimana masyarakat Indonesia bisa bersatu, bisa menjaga tasamuh lah kalau bahasa agamanya itu ya, toleran, ya kan. Kemudian dia juga yang paling utama Mas Indra ini sudah menjadi program Kementerian Agama, kami membangun moderasi. Moderasi beragama. Ya, wasatiyah, moderasi beragama. Ini terus kita glorifikasi. Nah, cuman memang banyak resisten ya. Dulu itu kan karena ada KTP. KTP di situ kan ada kolom agama ini. Nah, terus yang kepercayaan gimana ini kan? Nah, gitu kan. Tapi sekarang sudah ada itu. Sekarang udah, agama kepercayaan, betul, ya kan. Betul. Tapi sebelum reformasi kan nggak ada itu. Sehingga mereka menyebar ke seluruh agama dan kebanyakan di Islam, ya kan. Sehingga dan mereka ini, Mas Hendra, banyak menjadi korban peristiwa G30 PKI, korban fitnah. Jadi dulu tentara sama mungkin ormas-ormas keagamaan yang anti PKI itu kan, itu kan begitu PKI operasi PKI kalah, ya kan, DNID ditangkap, kemudian pembersihan PKI, ya kan, masyarakat teransur-bansur kan ikut saat itu kan, sama TNI kan. Nah, mereka nggak ngerti gimana cara membedakan ini. Ini PKI atau enggak, udah tanya aja agamanya. Nah, ketika bertanya ke kaum penghayat, agamamu belum? Aku nggak punya agama. Agamaku ya keyakinan saya kepada Tuhan. PKI berarti. Ratusan ribu itu. Nah, kebetulan nanti Mas Hendra saya kenalkan sama pimpinannya PKI ini. Itu datanya lengkap gitu kan. Gus, izin ya. Kalau kita bicara tentang Wahabi, terus kemudian Hizbut Tahrir, ya kan, Salafi, ya, dan lain sebagainya dan seterusnya, itu kan mereka sangat serius untuk kemudian memutus hubungan kita dengan leluhur-leluhur kita. Sebenarnya maksud mereka apa? Ya itu tadi, mereka itu krisis spiritual. Mereka anti yasinan, anti tahlilan, benar betul? Ya kan. Kemudian menganggap dasarnya dia itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finar. Iya, betul. Ya, bahwa semua bid'ah itu sesat dan kesesatan itu menuju ke neraka. Padahal nggak ada yang hasanah ya. Nggak ada yang hasanah. Nah, ini kembali lagi sebenarnya ikhtilaf ya. Padahal yang namanya bid'ah itu kan kreasi. Betul. Iya kan? Nah, sekarang kecuali sholat sambil goyang-goyang gitu ya. Gitu loh. Sekarang kita berangkat ke Makkah haji, ya kan? Itu kan nggak mungkin naik kuda atau naik onta, kan naik pesawat. Dan pesawatnya produk kafir juga itu kan, ya kan? Kemudian orang ceramah di masjid,
pakai mic. Mic-nya juga bukan orang Muslim yang membuat. Benar. Itu kan bid'ah juga. Kita sholat pakai peci hitam. Nah, zaman Nabi kan nggak ada peci hitam. Apa nggak bid'ah itu namanya? Nah, jadi makanya tadi disadari atau tidak disadari, cara menghancurkan Islam itu dari dalam. Berarti sebenarnya kayak Syekh Abdul Wahab itu sebenarnya adalah orang di luar Islam yang disekolahkan Kontra intelijennya MI6. untuk memahami Islam, untuk menghancurkan Islam Mengislam dari dalam. Ya. Oke. Ya. Ya. Keren ini. Ya seperti itu. Itu terutama pasca perang salib ya. Dan begini. Sejatinya tidak ada kaitannya. Radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme dengan agama apapun. Nggak ada kaitannya. Kalau ada orang yang mengaitkan, yakinlah bahwa keterkaitan itu bukan pada agama. Tapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami agama. Dan ini biasanya menunggangi agama mayoritas, Mas Indra. Nah, ini masalahnya ini. Kalau misalnya, kalau yang tadi kan jelas, kalau misalnya dari Wahabi, dari Hizbut Saya Tahrir, katakan, semua teroris yang kami tangkap, kami tahan itu, pahamnya Salafi Wahabi. Salafi Wahabi Ya. ya. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya masalahnya adalah ini nggak ada sangkut pautnya sama Salafi Wahabi, tapi pure karena kedangkalan di dalam berpikir, sumbunya terlalu pendek. Iya. Apa yang dilakukan Jenderal terhadap masyarakat kita yang sebenarnya mereka nggak kenal dengan Wahabi, Salafi gitu, tapi ya karena berangkat dari kecil diajari ngaji kayak gitu, gitu kan. Terus, wah itu sesat, itu gimana? Cara mengedukasinya bagaimana? Kami kan ada program moderasi. Indikator seseorang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi Tuhan itu memerintahkan manusia itu untuk di tengah kan? Ya. Nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Wusto. Ya, wusto, ya kan? Di tengah-tengah. Nah, indikator seseorang dikatakan moderat atau wasatiyah itu ada 5. Walaupun di Kementerian Agama hanya 4, tapi sebenarnya usulan saya dulu 5. Karena ini gerakan politik. Iya. Ya, jadi terorisme itu bukan tujuan. Terorisme adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan. Tujuannya gerakan politik, kekuasaan sebenarnya. Oke. Nah, ada yang mereka klaster, kalau saya bilang kanan dalam. Kanan dalam itu klaster dakwah. Ada kanan tengah. Kanan tengah itu klaster ormas dan partai lah ya, partai ya. Baru kanan luar itu yang jaringan teroris, yang alhamdulillah kita sudah bisa memitigasi ya, sehingga kayak cara Jamaah Islamiyah mau membubarkan diri dan mau ikrar dan kayak ini karunia itu karunia. Nah, jadi ada 5 indikator seseorang dikatakan moderat. Otomatis kalau moderat berarti tidak radikal dong, dan kalau radikal berarti sebaliknya. Yang pertama, seseorang dikatakan moderat atau wasatiyah kalau mereka komitmen atau memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Terutama terhadap konsensus nasional bangsa Indonesia. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Yang pertama. Yang kedua, mereka dikatakan moderat kalau mereka inklusif dan toleran, tasamuh. Yang ketiga, seseorang atau kelompok orang dikatakan moderat kalau mereka ya akomodatif atau menghormati Perbedaan. terhadap tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Oke. Baru yang keempat, mereka dikatakan moderat kalau mereka anti kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Nah, sebenarnya ada 5. Ini yang 5 ini. Karena mereka gerakan politik, makanya mereka dikatakan moderat kalau mereka menghormati negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Makanya ramainya di media sosial, ya kan, terhadap makzulkan ini, apa ini, padahal pilpres sudah selesai kan. Nah, itu mereka. Iya, makanya sering saya bilang, radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme ini adalah virus ideologi yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asymmetric war atau proxy war.
Bisa, bisa politik kepentingan kekuasaan, bisa politik kepentingan bisnis, bisa politik kepentingan hegemoni atau superioritas sebagai kelanjutan neokolonialisme. Nah, ya karena masalahnya negara kita kan demokrasinya liberal ya, betul nggak? Hmm, betul, betul, Pak betul. Jokowi ngomong ya, Iya, demokrasi liberal ya. iya. Padahal kan harusnya kan demokrasi Pancasila kan. Pancasila. Nah, kalau kita memang konsisten sama negara demokrasi, demokrasi Pancasila, pilar dalam negara demokrasi itu kan di samping dia clean and good government, partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat. Belum ada yang paling utama apa? Law enforcement, supremasi hukum. Betul, betul.